Selamat pagi anak-anakku, selamat berjumpa kembali dengan materi PPKN. Ini sebagai lanjutan bab 2 dan lanjutan dari pertemuan yang pertama. Maka ini yang sebagai pertemuan yang kedua. Dalam pertemuan kedua ini kita melanjutkan pertemuan yang terdahulu, yaitu tentang penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia. Sekarang kita masuk pada bagian tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan sumber dari segala sumber hukum. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila. Sedangkan tata urutan peraturan undangan yang lain di bawahnya ada Undang-Undang Dasar 45, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, ada keputusan presiden, ada kepres dan peraturan daerah yang lain yang ada di bawahnya. Sedangkan sumber tertib hukum di negara kita tahu yang pertama adalah proklamasi, yang kedua dekret presiden, yang ketiga Undang-Undang Dasar 45, dan yang keempat adalah super semar. Penegakan hukum di Indonesia, hukum di Indonesia bisa ditegakkan karena didasari bahwa kita adalah sebagai negara hukum. Negara hukum tentu saja berdasarkan pada hukum-hukum yang berlaku, terus semua peraturan yang ada di negara kita. Hukum yang berlaku dinamakan adalah peraturan-peraturan hukum, baik hukum yang bersifat privasi maupun hukum bersifat publik. Peraturan hukum itu padanya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum pada dasarnya akan diperlindungan semua warga negara tanpa membedakan siapa warga negara itu. Artinya berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia atau bagi seluruh warga yang berada di negara Indonesia. Apa sih tujuan yang paling pokok? Yaitu menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan. Mengapa demikian? Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dan mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Tegaknya keadilan. Tujuan utama dalam hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Terus mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai dan aman bagi setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Suryono Sukamto, faktor perlindungan dan penegakan itu diantaranya yang pertama karena hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Yang kedua, penegak hukumnya, yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Yang ketiga, masyarakatnya, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yang keempat, ada sarana atau fasilitas yang bisa mendukung tegaknya hukum di negara itu. Yang kelima, ada kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta karsa manusia yang dibiasakan dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan di Indonesia? Yang pertama ada namanya Kepolisian Republik Indonesia Polri. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Sedangkan kewenangan Polri adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara yang untuk kepentingan penyidikan dan biasanya diberikan
garis polisi untuk tidak dimasuki oleh orang-orang tertentu. Membawa dan menghadapkan penyidik dalam rangka penyidikan. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal dari orang yang dicurigai. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan atau penyidikan perkara, mengadakan penghentian penyidikan jika dianggap sudah cukup, dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut atau kepada jaksa. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau mencekal orang yang disangka melakukan tindak pidana ke luar negeri. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik, pegawai negeri sipil, serta menerima hasil penyidikan ke negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum atau kejaksaan. Ini silakan diamati kejadian laka lantas atau kecelakaan lalu lintas di mana tempat ini diberi garis polisi dan sedang dilakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap TKP atau tempat kejadian perkara, dan biasanya masyarakat dilarang masuk atau melintas tempat-tempat atau daerah-daerah yang sedang disidik oleh polisi. Yang kedua, Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai dasar hukum kejaksaan. Dan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Tingkatan kejaksaan, seperti kami sampaikan di bagian pertama, Kejaksaan Agung berada di tingkat pusat, dipimpin oleh seorang jaksa agung. Di tingkat provinsi ada yang namanya Kejaksaan Tinggi, dipimpin oleh seorang kajati. Kejaksaan negeri berada di kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri. Kewenangan kejaksaan diantaranya dalam bidang pidana melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dianggap belum selesai, terus melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan para penyidik. Di bidang perdata tata usaha negara, kejaksaan mempunyai kewenangan dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan punya kewenangan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegak hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat atau negara, mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum, serta kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Yang ketiga, hakim. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 2009 sebagai dasar tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurna dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini meliputi badan-badan peradilan yang berada di lingkungan pengadilan umum, peradilan agama, peradilan militer,
peradilan tata usaha negara, serta sebuah mahkamah militer. Hakim merupakan pejabat peradilan yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim yang menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Yang keempat, ada advokat dalam penegakan hukum. Advokat atau avokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, termasuk melakukan tindakan hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang mengatur tentang advokat, bahwa seorang advokat itu bisa berasal seorang warga negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara lain, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, dan seterusnya. Advokat mempunyai hak antara lain bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam pembela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Advokat juga bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Advokat juga tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya. Dan advokat berhak memperoleh informasi data yang diperlukan. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang advokat adalah dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap kliennya berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, dan seterusnya. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan kewajibannya. Yang kelima, ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK atau Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mempunyai kewenangan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tentang tindak pidana korupsi. KPK berpedoman pada asas-asas berikut. Asas kepastian hukum, yakni bahwa dalam asas ini negara yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenangnya. Keterbukaan, yakni asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK. Asas akuntabilitas, yakni menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik yang membutuhkan. Asas kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum atau kepentingan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan bersifat selektif. Selain memiliki tugas tersebut, komisi ini memiliki beberapa kewenangan, diantaranya satu, mengawasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dan kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Yang keempat, melaksanakan dengan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi terhadap masalah-masalah yang terkait.
Bagian yang berikutnya, dinamika pelanggaran hukum di Indonesia. Anda tentunya pernah mendengar peristiwa pembunuhan dan juga perampokan yang terjadi di suatu daerah. Anda juga tentunya pernah melihat di tayangan media sosial atau televisi, seseorang pejabat negara ditangkap karena melakukan korupsi. Nah, pembunuhan, perampokan, dan korupsi merupakan sebagai contoh dalam pelanggaran hukum. Itu yang perlu dipahami oleh kita semua, dan ini salah satu contoh gambar bahwa pelajar melakukan tindakan pelanggaran hukum dan ditangkap oleh pejabat atau aparat yang berwenang. Hal ini oleh Satpol PP karena anak ini melakukan tindakan atau keluar dari sekolah pada jam-jam pembelajaran. Tentunya ini tidak ingin terjadi di sekolah kita. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Sanksi bagi pelanggaran hukum dalam pasal 10 KUHP ditegaskan bahwa sanksi pelanggaran atau sanksi pidana berbentuk hukuman mencakup satu, hukuman pokok. Hukuman pokok itu ada hukuman mati, hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun. Hukuman tambahan itu pencabutan hak dari yang bersangkutan, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Ini sebagai salah satu contoh dalam pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, dan diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Bagaimana partisipasi kita dalam penegakan dan pendudukan hukum? Silakan beberapa pertanyaan yang ada di PowerPoint ini untuk dipahami dan bisa dikerjakan sebagai salah satu tugas untuk pembelajaran, namun tidak dikumpulkan. Terima kasih telah mengikuti pertemuan kedua, bab 2 atau bagian kedua. Mudah-mudahan menjadi tambahan pembelajaran untuk kita semua dan tetap semangat dalam belajar sekalipun dalam kondisi COVID-19. Terima kasih. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.